Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa semuanya? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Nah, hari ini kita masih belajar secara daring. Namun sebelum itu, mari kita mulai dengan berdoa. Semoga dilancarkan dalam proses pembelajaran daring kita pada kesempatan hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan perkuliahan mengenai filsafat ilmu pengetahuan, yaitu di bab filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, pada kesempatan ini tujuan dari pembelajaran kita adalah diharapkan mahasiswa mampu menghubungkan filsafat dengan ilmu pengetahuan yang telah ada. Nah, untuk bahan kajiannya adalah hubungan antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita mulai materi perkuliahan filsafat ilmu pengetahuan, bab filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di pekan yang lalu, kita bicara mengenai filsafat secara umum, yaitu aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, di ontologi kita bicara mengenai objeknya, kemudian di epistemologi kita bicara mengenai caranya, dan di aksiologi kita bicara mengenai gunanya. Nah, di sini menjadi definisi filsafat sebagai induk dari segala ilmu. Nah, yang akan kita pelajari pada semester ini adalah beberapa definisi, klasifikasi, kata, term, kemudian penalaran, kemudian logika berpikir, epistemologi ilmu pengetahuan, hakikat ilmu pengetahuan, kemudian kita akan mempelajari mengenai aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hubungan dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi sesuai dengan pertemuan yang sebelumnya adalah ontologi merupakan dasar untuk mengklasifikasikan pengetahuan dan sekaligus bidang-bidang ilmu. Sementara epistemologi adalah cara atau teknik atau sarana yang membantu kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang berupa ilmu. Untuk aksiologi, definisinya adalah tujuan dari pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan. Nah, jadi apa hubungan antara pengetahuan dengan filsafat? Nah, di sini kita akan mengkaji lebih dalam mengenai apa itu aspek pengetahuan dalam filsafat. Nah, pengetahuan ini ada beberapa quote ya dari Kamari Akalairikal, yaitu knowledge increases by sharing but not by saving. Jadi ilmu pengetahuan akan terus semakin bertambah dengan berbagi, bukan dengan menyimpannya. Nah, ini ada quote lagi ya yang bisa kita renungkan mengenai ilmu pengetahuan. Jika seorang bertambah ilmunya dan luas cakrawala pemikiran serta sudut pandangnya, maka ia akan sedikit menyalahkan orang lain. Coba direnungkan ya. Kalau misalnya kita memiliki ilmu pengetahuan yang luas, cakrawala pikirnya luas, dan sudut pandang luas, maka kita tidak akan sedikit-sedikit menyalahkan orang lain, ya, karena kita bisa belajar berempati, bisa belajar berada di posisi orang lain, membayangkan cara berpikir dari sudut pandang orang tersebut. Nah, ini kalau kita pikirannya cara sudut pandangnya luas begitu ya, dan sedikit nyalain orang karena menurut kita benar belum tentu menurut orang lain benar, atau menurut orang lain benar belum tentu menurut kita benar gitu ya. Ada sudut pandangnya dan ilmu itu bisa terus berkembang, benar salah itu bisa berkembang terus. Yang penting itu sesuai dengan norma ya, aspek aksiologinya, bahwa kita
mendatangkan kebermanfaatan ya. Yang tidak boleh itu apa? Yang berhubungan dengan kejahatan ya. Nah, ini jadi kita main di aspek aksiologinya. Nah, kemudian ada lagi mengenai quote-quote yang lain dah. Knowledge is being aware of what you can do. Ya, but wisdom is knowing when not to do it. Knowledge is knowing what to say, but wisdom is knowing when to say it. Nah, jadi ada juga tentang wisdom atau kebijaksanaan, ya, yaitu tentang norma ya, kaitannya dengan norma. Kalau knowledge tentang apa yang akan kita bisa berbuat, tentang apa yang kita katakan, tapi wisdom itu adalah bagaimana kita menyampaikannya, kapan, perlu atau tidak sebenarnya ya. Itu adalah suatu karakter ya, wisdom. Knowledge is power, but only wisdom is liberty. Ini juga bisa kita renungkan sebagai suatu definisi luas dari suatu pengetahuan ya. Pengetahuan bisa menjadi kekuatan untuk kita, tapi hanya kebijaksanaan yang bisa memberikan kita kemenangan. Nah, jadi ketika kita belajar memperoleh ilmu, kita akan masuk ke dalam 3 tahapan ya. Jadi ketika kita belajar sedikit ya, kita ada orang yang memasuki tahap sombong ya. Kayaknya udah belajar, tapi padahal belajar sedikit, dia akan merasa sombong. Nah, yang kedua, terus kita semakin banyak belajar ya, semakin banyak ilmu yang kita dapat, maka dia akan masuki tahap kedua, yaitu ia akan tawadu atau rendah hati ya. Lalu semakin lama belajar, dia akan masuki tahap ketiga, yaitu dia akan merasa dirinya tidak ada apa-apanya ya. Ternyata saya itu tidak tahu apa-apa ya. Semakin banyak ilmu, semakin banyak ilmu yang kita pelajari, pengetahuan yang kita dapat, malah justru semakin merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Nah, ini. Jadi ketika orang mencapai suatu pembelajaran tertentu, nah bukan berarti kita tuh bisa sombong ya. Karena semakin kita belajar malah kita semakin merasa bahwa kita tidak bisa belum tahu apa-apa loh. Ternyata kok ada yang seperti ini, ternyata kok seperti ini. Nah, itu akan semakin masuk ke tahap ketiga ya. Nah, kita sekarang bahas tentang pengetahuan. Jadi apa sebenarnya itu pengetahuan? Pengetahuan itu di mana manusia itu ingin tahu. Ingin tahu yang seperti apa? Ingin tahu yang benar. Nah, yang ingin diketahui yang seperti apa? Yang ada dan yang mungkin jadi ada gitu ya. Nah, manusia tahu bahwa ia tahu, setelah ingin tahu yang benar, objeknya adalah yang ada dan yang belum ada, dan bahwa ia dapat mengetahui sesuatu begitu ya. Nah, orang yang tahu itu bisa disebut sebagai orang yang memiliki pengetahuan. Jadi pengetahuan adalah hasil dari mengetahui. Dalam pengetahuan ada pengakuan sesuatu terhadap sesuatu yang disebut putusan. Orang yang tidak tahu tidak dapat mengadakan putusan. Contoh, itu yang saya hadapi air, putusan. Jika objek itu benar air, maka benarlah pengetahuan tersebut dan sebaliknya. Ada penyesuaian antara pengetahuan dan objeknya, yaitu kebenarannya. Jadi, setelah tahu, kita memiliki pengetahuan, kita memutuskan bahwa itu air. Ternyata putusan yang kita utarakan adalah karena kita mengetahui bahwa itu adalah hakikat dari air ya. Atau kalau misalnya itu ternyata bukan air tapi minyak ya, maka orang tidak bisa memutuskan itu air padahal sebenarnya minyak, karena
Kalau kita tahu itu air, kita bisa memutuskan, oh itu air. Bukan ternyata kalau misalnya itu minyak, ya kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang mana itu air, yang mana kita itu minyak, ya kita tidak bisa memutuskan, kita tidak bisa memberikan pernyataan, ini loh air, ini loh minyak, gitu. Nah, jadi apa namanya, pengetahuan versus ilmu pengetahuan ini ada beberapa perbedaan, ya. Jadi pengetahuan biasa itu pengetahuan yang digunakan manusia untuk kehidupan sehari-hari tanpa mengetahui seluk-beluk yang sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya, ya. Tidak mengetahui mengapa dan bagaimana serta kenapa harus demikian, ya. Jadi ketika kita melihat air, ya, air itu jika dipanasi akan mendidih. Kalau mendidih maka akan bisa digunakan untuk membuat teh atau kopi. Jadi jika kita mendefinisikan itu sebagai pengetahuan, maka kita akan berpikir, ya, air itu bisa mendidih itu kenapa, ya? Oh, karena ada proses panas, ya, yang memanaskan air itu, ya. Air itu dipanaskan, ada proses transfer energi dari panas kemudian menjadi mendidih airnya, kemudian dapat digunakan untuk membuat teh kopi atau mungkin dapat digunakan untuk hal yang lain, ya. Nah, untuk ilmu pengetahuan itu berasal dari keingintahuan manusia yang lebih mendalam mengenai pengetahuan. Pengetahuan yang bertujuan untuk mencapai kebenaran ilmiah tentang objek tertentu yang diperoleh melalui pendekatan atau cara pandang, approach, metode, dan sistem tertentu. Semua kata dan perilaku yang benar diawali dari pengetahuan dan kebijaksanaan. Nah, ilmu pengetahuan adalah sahabat manusia yang paling penting. Ilmu pengetahuan adalah senjata, maka koleksilah sebanyak mungkin. Nah, kita juga mengenal kalau di agama Islam itu ada Iqra, ya, yang artinya adalah membaca. Membaca apa? Membaca ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita tahu ada pengetahuan, tahu, ya, kemudian kita perdalam lagi, tidak hanya masalah air mendidih kemudian bisa membuat kopi, tapi kalau ilmu pengetahuan, nah kita bisa belajar mengenai energinya, ya, tadi yang saya katakan, ya, energi perpindahannya, ada sifat dari misalnya panci, bagaimana panci itu bisa memberikan air, ya, dari fisikanya mungkin, ya, ada bahan-bahan yang dapat memindahkan panas dengan cepat, yaitu bahan yang bersifat konduktor. Kemudian bagaimana air itu mendidih, ada perubahan wujud, misalnya dari air menjadi gas. Nah, ini adalah pengetahuan-pengetahuan yang kita memiliki dengan cara pandang tertentu. Kemudian metodenya tertentu dan sistemnya sudah merupakan sistem yang tertentu. Baik itu kita bisa memperdalam cara air mendidih itu dari sisi pandang orang biasa. Oh, ya, saya membuat kopi, caranya mendidihkan air, sudah itu saja. Tapi kalau kita memandang itu sebagai ilmu pengetahuan bahwa dalam mendidihkan air itu ada suatu ilmu yang merupakan dasar dari ilmu pengetahuan itu. Jadi tentang fisika, perubahan energi, perubahan wujud benda, ya. Kemudian tentang asas Planck misalnya, ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada berbagai macam pendekatan-pendekatan dalam fisika yang kita melihat kejadian atau pendidihan air, ya. Nah,
Untuk memperdalam rasa ilmu pengetahuan, di sini ada filosofis ya, pendekatan rasa ingin tahu dengan hakikat atau esensi tertentu. Jadi secara filosofis kita ada hakikat atau hal yang paling dasar ya, atau esensi ya, pengetahuan suatu universal. Kemudian kausalistik yaitu mencari sebab musababnya. Kemudian dengan deskriptif atau analitik yaitu mencoba menjelaskan sifat-sifat umum yang dimiliki oleh suatu objek. Ini ada pendekatan-pendekatannya ya. Kemudian pendekatan normatif yaitu mencoba memahami norma suatu objek yang dari sana akan tergambar tujuan dan manfaat dari objek tersebut ya. Jadi dalam mempelajari ilmu pengetahuan ada pendekatan-pendekatan filosofis ya. Kita mempersoalkan mengenai hakikat, dasar dan pengetahuan terdalam begitu ya. Kemudian dari sebab musabak atau kausalistik, kemudian pendekatan deskriptif analitik dan pendekatan normatif. Memahami norma suatu objek dan tergambar tujuan dan manfaatnya. Nah, kita lihat satu objek ilmu pengetahuan, yaitu objek materi, yaitu sasaran material suatu penyelidikan, pemikiran, dan penelitian keilmuan. Bisa berupa benda-benda material atau non-material, bisa pula hal-hal misalnya masalah ide dan konsep. Kemudian cara pandang di sini adalah pendekatan secara cermat dan bertahap menurut segi-segi yang dimiliki oleh objek tersebut. Dan tentu saja menurut kemampuan orang. Contohnya tentang ilmu alam, ilmu sosial, ilmu humaniora, dan lain-lain. Nah, kita akan lihat di sini ya tugas yang kemarin tentang jurnal perilaku berlalu lintas yang mendukung keselamatan di jalan raya. Kita lihat kembali bagaimana kita menentukan aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Kita lihat di sini. Nah, saya coba melihat nih dari abstrak ya. Kita lihat dari contoh dari abstrak ya. Di sini Yogyakarta sebagai kota pelajar dan daerah tujuan wisata menyebabkan jumlah pendatang yang akan menuntut ilmu maupun berwisata di daerah istimewa Yogyakarta semakin meningkat dari tahun ke tahun. Yogyakarta bagaikan miniatur Indonesia, berbagai ragam orang dan budaya dan suku dapat dijumpai di sini. Mereka melakukan aktivitas sehari-hari dengan perilaku dan kebiasaan mereka masing-masing. Jumlah kendaraan bermotor yang ada di DIY juga meningkat dari tahun ke tahun. Teknologi kendaraan bermotor yang semakin maju diimbangi oleh pengguna jalan yang mengikuti derap langkah perkembangan zaman yang cepat menyebabkan lalu lintas di jalan raya semakin padat. Jika pengguna jalan tertib, berperilaku semaunya sendiri dapat membahayakan. Jika pengguna jalan tidak tertib, berperilaku semaunya sendiri dapat menyebabkan keselamatan pengguna jalan yang lain. Tujuan penelitian ini adalah menginvestigasi perilaku pengguna jalan, baik pengemudi maupun penyeberang jalan di DIY. Yang B adalah menganalisis penilaian masyarakat terhadap perilaku pengguna jalan saat berlalu lintas di jalan raya. Pengamatan langsung di lapangan dan penyebaran kuesioner dilakukan di wilayah DIY. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna sepeda motor tidak menaati rambu maupun apel, menyalip kendaraan dari sisi kiri kendaraan yang disalip, berbelok kanan atau kiri,
tidak memberi tanda lampu sen. Pendapat responden bahwa pelaksanaan tertib lalu lintas yang baik berkaitan erat dengan penerapan sanksi hukuman secara konsisten 64%, kecelakaan yang pernah dialami responden di DIY 54% adalah tabrakan dengan sepeda motor. Sebab utama kecelakaan adalah kurang konsentrasi. Kecelakaan terjadi 33% pada siang hari. Menurut responden, alasan tidak mematuhi lalu lintas adalah karena tidak ada polisi yang mengawasi. Biasanya responden melanggar lampu lalu lintas pada saat tergesa-gesa karena hampir atau sudah terlambat ke sekolah, tempat pekerjaan atau tujuan. Nah, di sini kita bisa melihat aspek ontologinya ya. Apa aspek ontologi ya? Aspek ontologi adalah aspek yang berhubungan dengan objeknya ya, objeknya. Jadi apa aspek ontologi di sini? Nah, aspek ontologinya bisa sampai sini nih ya. Waduh, nggak kelihatan ya. Jadi Yogyakarta bla 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 sampai dengan ini berperilaku membahayakan keselamatan jalan ini ya. Ini bisa menjadi aspek ontologinya ya. Latar belakang suatu permasalahan ya. Kemudian epistemologinya apa? Pengamatan langsung di lapangan ya, metodenya penyebaran kuesioner. Nah, ini dilakukan dengan analisis penilaian masyarakat terhadap perilaku pengguna jalan dan juga menginvestigasi perilaku pengguna jalan. Nah, kemudian aspek aksiologinya apa? Nah, aspek aksiologinya kita bisa lihat dari hasilnya di sini hasil ini bisa digunakan untuk perbaikan sehingga pelaksanaan tertib lalu lintas ini dapat semakin meningkat. Contohnya penerapan sanksi hukum secara konsekuen ini misalnya masih rendah bisa ditingkatkan, kemudian kurang konsentrasi, kecelakaan siang hari, tidak mematuhi marka atau tidak mematuhi rambu lalu lintas atau marka karena tidak ada polisi yang mengawasi, berarti nanti ada kebijakan yang bisa diambil dari hasil ini. Kemudian kita bisa mengurangi ya tabrakan, kecelakaan, kemudian pelanggaran lalu lintas ini bisa dikurangi. Karena apa biasanya? Karena tergesa-gesa, sudah terlambat. Berarti apa? Berarti harus ada pendidikan karakter sejak dini untuk meningkatkan kedisiplinan bermasyarakat begitu ya. Kemudian penerapan sanksi hukuman secara konsekuen. Demikian ini dari hasil ini kita bisa mengetahui manfaat dari penelitian ini secara aspek aksiologisnya untuk meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan di perjalanan. Kembali ke tugas ya. Jadi tadi saya sudah melihat tugas-tugasnya ini ada yang menerangkannya dari aspek ke satu kalimat ya. Jadi kita bisa menerangkan misalnya dalam satu paragraf aspek ontologinya ya, tidak dilepas-lepas gitu ya. Karena ini satu jurnal, maka aspeknya bisa dalam satu rangkaian kalimat ya. Epistemologinya juga seperti itu, aksiologinya juga seperti itu ya. Jadi bukan kalau misalnya kita bahas satu jurnal secara banyak, berarti akan banyak sekali narasi-narasi mengenai atau kalimat untuk aspek ontologinya. Kalau mungkin caranya mungkin ada 1-2 ya, karena itu berkaitan dengan metode penelitiannya. Aksiologi berarti gunanya, hasilnya digunakan seperti apa nantinya untuk meningkatkan ke depan. Baik, di sini saya akan memberikan tugas. Nah, sekarang silahkan kalian mencari sendiri jurnal teknik sipil ya.
jurnal tentang teknik sipil ya, bukan jurnal dari jurnal teknik sipil, jurnal tentang teknik sipil, pengetahuan teknik sipil, bisa transport, bisa struktur dan lain sebagainya. Kemudian review hanya di bagian aksiologinya saja. Manfaat kedepannya untuk teknik sipil bagaimana, prediksi masa depan tentang hasil penelitian tersebut bagaimana, maka semakin lengkap untuk semakin lengkap dan semakin komprehensif, maka akan semakin bagus nilainya ya. Seperti tadi untuk aksiologinya itu hasilnya ya, hasilnya bisa untuk apa? Bisa untuk di sini ya. Ada beberapa hasil di sini. Hasilnya ya, ada beberapa pengendara motor tidak menaati lampu apil, menyalip kendaraan, berbelok kanan, tidak memberi lampu sein. Di sini terus dengan penelitian ini, hasil analisis ini, apa yang bisa kita gunakan untuk perbaikan ke depan ya, manfaatnya, gunanya. Kalau misalnya tidak menaati lampu maupun apil, maka misalnya diberikan sanksi tilang, misalnya sanksi tilang online ya, yang menggunakan CCTV, bisa dipasang lampu CCTV di setiap apil misalnya. Kemudian berbelok kiri atau kanan tidak memberikan lampu sein, ini juga misalnya dengan sanksi denda misalnya. Kemudian tapi harus konsekuen ya. Di sini penerapan sanksi atau hukumannya secara konsekuen ya. Kalau misalnya tidak konsekuen, maka itu akan percuma. Jadi harus dilakukan secara konsekuen. Ini merupakan masukan pada dinas terkait dalam menerapkan sanksi atau hukuman pelanggaran lintas harus konsekuen. Nah, kemudian tabrakan sepeda motor ini paling banyak ya dikurangi harusnya, tapi sebabnya ada kurang konsentrasi ya. Maka apa yang harus kita lakukan begitu ya, dari hasil-hasil ini manfaatnya seperti apa ya, seperti itu. Baik, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan ya. Kita telah membahas mengenai filsafat dan ilmu pengetahuan, bagaimana kita bisa mempelajari mengenai ilmu pengetahuan itu membedakan hanya tahu saja atau dengan ilmunya. Dengan ilmu kita bisa memandangnya sangat banyak ya, dari filosofisnya, kausalistiknya, aspek normatifnya, dari definisinya. Nah, dan juga kita bisa melihat objek-objek ilmu pengetahuan itu secara materi maupun yang lainnya ya. Kemudian jangan lupa untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf atas besarnya. Demikian dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.